Kalau dilihat dari cuplikan itu saja, dari 2,5 jam lebih, ini memang cukup serius sepertinya. Pak Arief, ini saya sebelum masuk ke cara dan sistem dari peraturan debat sendiri, memilih Mas Zainal Mokhtar Arifin itu dengan perdebatan seperti apa di KPU dan tim SES dan lain-lain? Perdebatan itu cukup panjang, dimulai dari masukan dari banyak pihak, ya, mulai dari para ahli, kemudian akademisi, semua memberi masukan. Daftar nama yang terkumpul awalnya lebih dari 10. Kemudian kalau kita memberikan 10 lebih nama itu kepada tim pasangan calon, saya pikir akan kesulitan juga mereka mengidentifikasi. Akhirnya kita kerucutan menjadi 5. Ada beberapa nama, ya. Lalu kita tawarkan kepada dua belah pihak. Lalu masing-masing pihak memilih nama-nama. Lalu kedua nama itu, kedua pilihan itu kita sandingkan. Lalu ada irisannya. Irisannya itu pun ternyata masih lebih dari satu nama. Nah, lalu dua nama ini kita bahas lagi. Siapa yang lebih berhak. Lalu kemudian terpilihlah Mas Zainal. Itu pun kita juga mempersiapkan cadangan. Jadi masing-masing pihak juga menginginkan apabila terjadi apa-apa, gitu ya. Sesuatu yang tidak diinginkan, masing-masing pihak menyiapkan cadangan, dan itu pun juga berbeda nama yang disediakan sebagai cadangan. Jadi perdebatan ini cukup panjang. Setelah terpilih Mas Zainal Arifin Mokhtar, apa yang pertama kali harus di brief kepada Mas Zainal? Sebelum masuk ke peraturan, ya? Ya, setelah Mas Zainal terpilih, kemudian kami rapat dengan Mas Zainal sendiri. Lalu hanya KPU, ya? Hanya KPU pertama. Baik. Ya, karena dia sudah dipilih. Lalu kami rapat bersama dengan tim kampanye. Menangan, ya. Lalu yang terakhir kita rapat bersama TV yang akan menjadi host untuk acara tersebut. Karena bukan hanya soal substansinya saja, tetapi juga persoalan teknis ketika dilakukan debat. Itu bagaimana? Jadi banyak hal untuk bicarakan. Mas Zainal, saya ingin tanya ke Mas Zainal, sebenarnya objektif apa sih yang disampaikan oleh KPU, tim SES, lalu TV yang juga memandu jalannya debat Capres-Cawapres. Tapi nanti Mas Zainal, sebelum jawaban Anda, kita harus lihat dulu bagaimana juga kemeriahan pesta di Monas. Ini ada pekan raya lainnya juga di Jakarta. Di Monas kita lihat seperti apa. Silakan Hana Puspita. Sambil menunggu, Hana, silakan laporan Anda. Ya, Balkis, saya tidak dapat mendengar suara Anda dengan jelas, namun memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-487 sengaja menggelar kembali. Ini merupakan tahun kedua Pekan Rakyat Jakarta yang berada di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan hari ini merupakan hari pertama pembukaan dari Pekan Rakyat Jakarta di Monas. Tadi pembukaannya sudah dihadiri oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahayapurnama, sekitar pukul 4 sore tadi. Dan saat ini situasi di Pekan Rakyat Jakarta sangat ramai sekali. Pemirsa, meskipun tadi hujan turun cukup deras, namun tidak menyurutkan minat masyarakat untuk tetap datang menikmati hiburan di Pekan Rakyat Jakarta. Dan saat ini saya sudah di Pekan Rakyat Jakarta akan mewawancarai sejumlah pengunjung di sini untuk mengetahui kira-kira apa kesan mereka mengunjungi Pekan Rakyat Jakarta ini. Halo Mbak, dengan siapa Mbak? Dengan Juju. Sama siapa aja nih ke sini? Dengan teman kantor. Ya. Dari mana Mbak asalnya? Saya sih dari Jakarta, Pondok Pinang. Mbak, ini baru tahun pertama ke sini atau tahun lalu pernah juga ke Pekan Rakyat Jakarta ini? Tahun ini. Iya. Tadi sempat keliling-keliling di Pekan Rakyat Jakarta ini, bagaimana kesan-kesannya Mbak? Sebenarnya sih bagus ya, cuman kayaknya agak sedikit berantakan dan gelap gitu. Mungkin stand-standnya itu tidak teratur ya. Ya, pertama masuk sih parkirannya bikin bingung. Iya, kita mau parkir di mana jadinya agak muter-muter gitu. Jadi kayaknya belum ada kayaknya yang ngarahin kemana gitu. Harga-harga barang, kemudian harga makanan yang ada di stand di Pekan Rakyat Jakarta di Monas ini gimana Mbak? Barangnya lumayan terjangkau ya, tapi ada beberapa barang sih yang masih sedikit agak mahal gitu, kayak kerak telur. Sama harganya kayak di PRJ Kemayoran. Lebih mahal. Iya. Kan di sini biaya masuknya gratis gitu Mbak. Nah, katanya sih ya, harga-harga barang makanan di sini lebih murah dibandingkan di Kemayoran Jakarta. Tapi seperti apa Mbak tadi Mbak? Kemarin kebetulan saya ke Kemayoran kan, beli kerak telur tuh cuma 15.000, tapi tadi saya barusan beli 20.000. Iya, lebih mahal. Untuk harapan kedepannya Mbak terhadap PRJ di Monas ini seperti apa?
Mungkin stan-stannya lebih teratur ya, mungkin tidak berantakan seperti ini. Maksudnya di mana-mana juga ada gitu. Maksudnya lebih teratur barang ini, mungkin makanan atau apa lebih diatur lah, lebih baik lagi gitu. Mbak sekalian ini menikmati kan ya? Ya, menikmati banget. Ya, walaupun hujan-hujan, menikmati tetap bela-belain ya. Terima kasih Mbak, selamat berbelanja kembali ya. Dan pemirsa, untuk dapat menikmati hiburan di Pekan Rakyat Jakarta di Monas ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun karena di sini biayanya gratis. Dan Pekan Rakyat Jakarta di Monas ini buka setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, dan setiap hari Senin sampai hari Jumat Pekan Rakyat Jakarta dibuka mulai pukul 2 siang hingga pukul 11 malam. Dan untuk weekdays atau weekend, nantinya Pekan Rakyat Jakarta dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11 malam. Demikian saya kembalikan ke studio Balkis. Hana Puspita, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ahok tadi dengar harga kerak telurnya lebih mahal 5.000 daripada PRJ Kemayoran, supaya diturunin lagi harganya. Terima kasih Hana Puspita. Dan saya ingin, sebelum panjang dengan Mas Zainal, saya ingin tanya juga pertanyaan yang pendek dulu, singkat nih Mas Zainal. Kalau saya ingin tanya, Mas Zainal merasa ada tekanan tidak sih Mas menjadi moderator tadi malam? Ada gimana? Merasa ada tekanan Ada atau gimana? tidak dengan menjadi moderator tadi Tekanan malam? maksudnya? Tekanan Secara psikologis tekanan apa, begitu Pak? Mas? Karena peraturan-peraturan. Oh iya, misalnya beginilah. Jadi saya ceritain sedikit ya. Saya dihubungi KPU hari Rabu, lalu kemudian Kamis rapat dengan tim ahli yang akan menyusun pertanyaan. Dari hari itu saya mencatat pembicaraan itu ada 16 poin yang harus ditanyakan kepada para capres. 16 saya catat. Nah, ketika mau dituangkan dalam bentuk pertanyaan, dibilang tunggu dulu karena rundown belum disepakati dengan antara KPU dengan tim ses. Jadi 16 poin itu saya bawa. Lalu kemudian adalah pembahasan rundown tim ses, dan akhirnya Sabtu saya diberitahu bahwa rundown sudah jadi, ini rundownnya. Tapi peringatannya ke saya itu sangat banyak. Jadi misalnya begini, Mas, jangan sampai menggunakan bahasa tubuh yang keliru. Misalnya kalau mengingatkan menunjuk, silahkan jangan mengacungkan tangan seperti ini, karena itu seakan-akan kampanye untuk nomor urut 1. Misalnya, jadi sampai bahasa tubuh pun diatur. Itu menarik yang Anda jelaskan. Kalau sampai sekaku itu mungkin akhirnya kita balikan moderator mesin saja gitu Pak Arief. Tapi nanti Pak Arief, jangan sampai jadi mesin, nanti moderatornya harus tetap manusia agar ada hati nurani di sana. Sesaat lagi tetap bersama kami.